Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Pasar persaingan sempurna merupakan solusi bagus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kesejahteraannya. Karena di dalam sistem pasar semacam ini, penawaran dan permintaan berjalan seimbang serta didasari atas dasar hubungan batin yang kuat antara konsumen dan produsen. Karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Maka tindakan yang dilakukan penjual atau pembeli tidak akan mempengaruhi harga pasar. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jika permintaan lebih tinggi dari penawaran, maka harga yang terbentuk di pasar akan sangat tinggi. Dan jika penawaran lebih kecil daripada permintaan, maka harga yang terbentuk di pasar akan sangat kecil. Yang ketiga, barang di pasar sangat homogen. Yang keempat, pelaku pasar mudah keluar masuk pasar. Yang terakhir, pelaku pasar memiliki informasi yang sangat sempurna tentang kondisi pasar. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen. Penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika ya, pembeli akan dipindahkan ke penjual lain secara instan. Yang ketiga, di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produknya homogen. Yang keempat, tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk iklan karena penjualan akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna. Karena persaingan manapun dapat memasuki pasar ini untuk menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Grafik keseimbangan pasar persaingan sempurna. Harga yang ada di pasar terbentuk karena kurva permintaan dan penawaran saling berpotongan. Dalam kurva ini, harga keseimbangan pada P bintang dan jumlah barang yang ditawarkan sebesar Q bintang. Keseimbangan harga ini terbentuk karena adanya proses tawar-menawar dari produsen dan konsumen. Kurva permintaan pasar persaingan sempurna. Berapapun jumlah permintaan produk, karena harga per unit tidak berubah, maka kurva yang terbentuk adalah garis lurus. Dalam hal ini, P sama dengan MR. Karena harga tidak berubah, maka tambahan keuntungan dari setiap tambahan 1 unit produk yang terjual selalu sama dengan harga produk. Grafik keseimbangan pasar. Yang pertama, keuntungan maksimum dengan syarat A, MC sama dengan MR sama dengan R.
B. Kurva MC naik ke atas. C. P lebih besar dari AC. Keterangannya, keuntungan maksimum terpenuhi ketika MC sama dengan MR di titik D. Yang kedua, titik C merupakan titik yang memenuhi syarat P lebih dari AC. Yang ketiga, hasilnya dengan harga sebesar P dan output sebanyak Q1, produsen akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar area A, B, C, D. Keuntungan minimum dengan syarat MC sama dengan MR sama dengan R. B. Kurva MC naik ke atas. C. P lebih besar daripada AVC. Keterangannya, harga jual lebih rendah dari AC, di mana P bersinggungan di titik rendah AC. Hasilnya, area ADJK merupakan area kerugian minimum jangka pendek. Keseimbangan di pasar persaingan sempurna. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam persaingan sempurna dapat menghasilkan laba ekonomi, kerugian ekonomi, atau laba normal. Dalam setiap skenario, perusahaan menghasilkan tingkat output di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Apakah menghasilkan untung atau rugi tergantung pada posisi kurva permintaan relatif terhadap biaya rata-rata pada kuantitas yang memaksimalkan laba. Jika harga lebih tinggi dibandingkan dengan biaya rata-rata, perusahaan menghasilkan laba ekonomi. Jika harga sama dengan biaya rata-rata, perusahaan hanya memperoleh laba normal. Sementara itu, kerugian ekonomi muncul jika harga lebih rendah dibandingkan dengan biaya rata-rata. Keseimbangan di pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang. Semua perusahaan dalam persaingan sempurna hanya akan menghasilkan laba normal. Setiap perusahaan akan menghasilkan output dengan biaya total rata-rata minimum. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek, pendatang baru akan memasuki pasar, meningkatkan pasokan. Ini akan memaksa harga pasar turun sampai hanya laba normal yang diperoleh oleh semua perusahaan. Jika perusahaan memperoleh kerugian ekonomi dalam jangka pendek, seiring waktu beberapa perusahaan akan meninggalkan industri. Itu mengurangi pasokan industri. Harga akan naik sampai laba normal dihasilkan oleh semua perusahaan yang tersisa. Harga akan sama dengan biaya rata-rata minimum dan dalam jangka panjang tidak ada keuntungan ekonomis. Perusahaan masih akan menghasilkan tingkat output di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal, dan terus berusaha untuk menurunkan biaya mereka. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, biaya marginal akan sama dengan pendapatan marginal, yang mana akan sama dengan harga pasar dan rata-rata pendapatan. Rata-rata pendapatan akan berada pada titik minimum dari biaya rata-rata. Peranan pasar persaingan sempurna dalam perekonomian. Yang pertama, pasar persaingan sempurna bersifat datum, artinya produsen tidak akan mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. 2. Pasar persaingan sempurna juga akan merangsang produsen untuk menerapkan teknologi maju, cara kerja baru, dan dapat menekan biaya seminimal mungkin sehingga dapat memproduksi dengan harga pokok di bawah harga pasar untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pasar persaingan sempurna juga mendidik masyarakat melakukan proses produksi secara efisien, sehingga produk yang disampaikan ke masyarakat adalah produk dengan mutu terbaik dan harga murah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.